Halo pemirsa, masalah Sarwenda dengan Ruben semakin memanas. Saya ngikuti beberapa hari ini, semakin kian hari semakin tak karu-karuan beritanya dan semakin berpotensi masuknya pihak ketiga ikut nimbrung di dalam masalah. Karena masalah mereka diselesaikan lewat media sosial. Saya bilang diselesaikan karena mereka berupaya membela dirinya masing-masing melalui media sosialnya, sehingga potensi campur tangan pihak ketiga memperkeruh masalah mereka semakin melebar, semakin dalam, dan semakin memanas. Ruben, sionya sio babi, Sarwenda, sionya sio ular. Ini perbedaannya bisa dibilang 180 derajat. Sangat-sangat perbedaannya luar biasa ya. Jadi pertengkaran ini juga akan berpotensi semakin merunding ketika mereka tidak mau introspeksi diri. Saya di sini tidak membela siapa-siapa, saya lebih kasihan kepada anaknya karena anak ini yang bisa dibilang masih belum terlalu besar untuk bisa mengetahui atau menerima kenyataan yang seperti ini. Sangat disayangkan sekali. Kalau Ruben bilang, katakanlah pengacaranya bilang ya, kenapa Ruben tidak memberikan nafkah anaknya? Karena mereka berpikir bahwa untuk ketemu dengan anak-anaknya dipersulit. Sebenarnya itu kurang bijak juga. Dipersulit atau tidak, itu masalahnya sudah beda. Anak tetap anak. Tanggung jawab orang tua, apapun keadaannya. Nah, kalau merasa dipersulit, ya laporkan saja pada pihak-pihak yang berwenang. Itu akan lebih profesional daripada mengungkapkan di media sosial dan lain sebagainya. Toh, sekolah anaknya tahu alamatnya. Rumahnya Sarwenda yang ditempati anak-anak atau rumah harta gunung gini yang ditempati Sarwenda dengan anak-anak, Ruben juga tahu. Andai kata dipersulit, datangi aja ke sana sama pengacara, sama wartawan untuk meliput sudah. Saya rasa itu merupakan kartu mati buat Sarwenda andai kata memang Sarwenda mempersulit Ruben bertemu dengan anak-anaknya. Datang aja ke sana, bawa wartawan untuk meliput apakah memang dipersulit atau tidak. Itu nanti akan dibuktikan dengan adanya kamera wartawan. Itu sudah masalah yang simpel sebenarnya, yang bisa diselesaikan dengan simpel pula. Jadi jangan sekali-kali sebagai orang tua karena sesuatu hal terus lepas tangan pada tanggung jawab untuk membiayai anak-anak. Dan ini seringkali terjadi loh ya, seringkali terjadi korban perceraian itu pada akhirnya yang menghidupi anak-anak adalah istrinya. 90% seperti itu. Walaupun tidak semua laki-laki lepas tanggung jawab, tapi 90% kenyataan di masyarakat yang terjadi ketika sudah bercerai, walaupun sudah ada kesepakatan dan lain sebagainya, kebanyakan pihak laki-lakinya lepas tangan terhadap pembiayaan kebutuhan si anaknya. Akhirnya istrinya, pihak perempuan lagi yang menjadi tulang punggung untuk membiayai anak-anaknya. Dan itu sangat disayangkan ketika pihak Ruben mengatakan karena dipersulit untuk bertemu anaknya, makanya menghentikan nafkah buat anak-anaknya. Itu sebuah pernyataan yang kurang bijak karena masalahnya sudah beda jalur. Kemudian juga saya kritik untuk Sarwenda. Sarwenda, apapun kondisi Ruben, dengan fisik yang seperti itu dan lain sebagainya, kelemahan dan kelebihannya juga seperti itu, janganlah sekali-kali menghina Ruben atau berkata bencong di media sosial yang ditujukan pada Ruben. Karena bagaimanapun Ruben ini juga ayah dari anak-anakmu. Dan kamu juga pernah suka pada Ruben kala itu. Jadi tolonglah kalau bicara introspeksi diri dulu, ya mungkin keceplosan karena emosi bisa jadi seperti itu, tapi alangkah baiknya tidak mengulangi lagi dengan kata-kata yang sama seperti itu. Untuk Onyo juga harus tahu diri. Memang Onyo bisa dianggap sebagai anak sah karena sudah diadopsi secara hukum. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa Onyo ini anak angkat yang sudah diangkat saat dia usianya masih anak-anak. Dan di sini dalam kemelut rumah tangga ini Onyo jangan ikut campur, lebih baik no comment. Bagaimanapun Sarwenda itu merupakan sosok yang pernah berjasa untukmu.
Sarwenda dan keluarga besarnya juga pernah mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepadamu, mencukupi kehidupanmu, memeliharamu dengan baik, ya toh? Jadi jangan sekali-kali ikut campur dalam masalah orang tua. Kalau ditanya wartawan, cukup no comment saja dan bicara. Semoga masalah ini cepat selesai. Biar ayah bunda bisa akur kembali, bisa menjadi orang tua yang jadi panutan untuk adik-adik. Sudah itu aja. Nah juga untuk Wendy, adiknya Sarwenda, juga jangan terlalu nimbrung. Sekalipun kakakmu dihujat, dimaki-maki, dihina model kayak apapun, karena lebih baik masalah ini diselesaikan secara baik-baik. Biarlah pengacara yang lebih membela kakakmu. Karena apapun yang kamu katakan, baik Sarwenda maupun dirimu yang berkata, yang ada malah akan memperkeruh suasana. Sebab orang benci itu sekalipun dikasih bukti, dikasih pencerahan model kayak apapun, tidak akan bisa menerima. Karena yang dilihat adalah kekurangannya, bukan kelebihannya. Jadi alangkah baiknya masalah ini kembalikan lagi kepada persetujuan awal saat mereka bercerai. Ruben tanda tangan di atas notaris, bersedia membiayai anaknya kalau nggak salah ya, saya lupa ya, 200 juta tiap bulan. Ruben tanda tangan. Tentunya Ruben juga harus tahu resikonya ketika dia tanda tangan, karena Ruben sudah dewasa kala itu, sudah tahu resikonya. Dan kenapa Sarwenda mengajukan 200 juta? Tentunya Sarwenda juga punya hitung-hitungan rincian terinci sehingga Ruben meng-ACC untuk membiayai 200 juta itu. Lantas kenapa netizen ribut? Lantas kenapa pula masalah ini menjadi ribut, ya toh? Wong Ruben juga sudah ACC. Kalau Ruben sudah ACC berarti Ruben sudah melihat secara detail rincian-rincian terkait tanggungan-tanggungan anak dan lain sebagainya yang sudah disodorkan Sarwenda kepada Ruben. Toh Ruben saat itu tentunya juga ada bantuan kuasa hukumnya, ya kan? Demikian juga Sarwenda terkait dari kesempatan Ruben untuk bertemu anaknya, ya. Kalau memang Ruben merasa dipersulit, ya harusnya Ruben berusaha gimana caranya agar Sarwenda ini bisa dengan lebih mudah lagi memberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya. Karena ini kan versi Ruben merasa dipersulit, ya, merasa dipersulit. Sebenarnya merasa dipersulit ini Ruben juga harus bisa membuktikan apakah memang dipersulit atau tidak. Nah, soalnya rumah Sarwenda di situ, sekolah anak-anaknya masih di situ. Ujuk-ujuk datang ke sana, kalau khawatir nggak diterima ya bawa aja wartawan, biar wartawan yang akan mengekspos benar nggak ini dipersulit atau tidak. Juga masalah perekonomianmu yang saat ini, yang memang katakanlah setelah kamu bercerai dengan Sarwenda, kemudian mungkin kamu kredit mobil dan lain sebagainya, janganlah sampai masalah yang kamu timbulkan di kehidupan sekarang ini menjadikan atau berimbas pada kehidupan Sarwenda. Misalnya Sarwenda ditagih debt collector dan lain sebagainya. Jangan sampai hal itu terjadi karena hubungannya sudah putus. Kamu ambil mobil, kamu yang kredit. Apalagi katakanlah mobil itu kamu kredit setelah bercerai dengan Sarwenda, tapi saya kurang tahu apakah mobil ini dikredit setelah cerai atau belum, ya kan? Disinilah yang harus dimengerti oleh Ruben. Kasihan Sarwenda kalau harus ditagih debt collector di mana dia tidak tahu menahu terkait dari pinjaman mobilmu di sebuah pendanaan itu. Jadi di sini teman-teman, sebagai orang dewasa, baik Ruben dengan Sarwenda, tolonglah masalah ini dikembalikan kepada perjanjian di awal saat mereka proses perceraian dulu. Harta gunung gininya seperti apa, kesepakatannya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan netizen ketika disodorkan dengan bukti-bukti yang kuat, sudahlah harus melek di sini. Jangan membabi buta, membela. Karena yang kamu bela ini juga siapa?
yang kamu maki ini juga siapa? Buat apa kita susah payah ngurusi hidup orang, buang energi, buang kesabaran, jadinya marah-marah melulu, jadinya ada kebencian pada salah satu sosok dan lain sebagainya. Noh, cecaknya ngomong. Sebagai netizen juga harus punya filter di sini. Jangan terlalu nimbrung dalam pembelaan atau penghujatan pada sosok-sosok. Kurang bagus itu. Lindungi hidupmu, ketenangan hidupmu tentunya dengan menfilter apapun yang kamu tonton di media sosial. Jangan sampai menjadi terpancing amarahmu, terpancing emosimu. Dan di tahun ini kuda api memang sangat luar biasa terjadi gesekan-gesekan itu, karena kuda itu kan energinya luar biasa, tenaganya kuat, ditambah lagi api, jadi gampang emosi meledak-meledak. Tapi sebenarnya dari sionya Ruben dengan sionya Sarwenda ini di tahun ini bisa dibilang tidak jong besar, jong ringan. Jadi masih bisa diatasi asalkan mereka berdua introspeksi diri. Beberapa hari yang lalu kan saya sudah mengatakan kalau Ruben ini tahun ini ciongnya di masalah keuangan dan keluarga. Masalah keuangan Ruben bocor, ditipu orang. Masalah keluarga Ruben rame dengan Sarwenda. Ya toh? Udah kejadian. Dan Sarwenda di tahun ini ciong ringannya di kesehatan sama di komunikasi hubungan antar sesama manusia yang berpotensi adanya kesalahpahaman dan fitnah. Dan Sarwenda juga mengalami hujatan, fitnahan dan lain sebagainya di tahun ini. Nah, inilah yang harus disadari oleh mereka berdua, Ruben dengan Sarwenda. Kalau memang kalian sayang anakmu, cobalah masalah diselesaikan dengan baik-baik, di bawah ke ranah yang lebih baik, duduk bersama, rundingan bersama, kembali lagi pada kesepakatan awal. Dan untuk netizen, ketika sudah ditunjukkan kesepakatan awalnya, ya udah, jangan terlalu ikut ngompor-ngomporin, biarlah mereka adem, kasihan anak-anaknya, ya kan. Kemudian teman-teman, di tahun 2027 nanti kan sio kambing api. Sio kambing ini orang yang suka berdamaian, tidak suka berantem, orangnya juga suka mengalah. Bahkan kalau disuruh mau bilang tidak itu sangat susah. Nah, akan tetapi masih ada dalam naungan elemen api, gejolak-gejolak itu masih ada, tapi sudah diperlemah dengan adanya sio kambing ini. Beda dengan sio kuda, ya toh. Jadi harapan saya di tahun depan ini mereka berdua ini bisa cooling down, bisa baik-baik lagi. Katakanlah nggak baik ya bisa meredah masalahnya, tidak meruncing seperti ini. Dan mari kita ke tarotnya, bagaimana situasi kondisi Ruben dan Sarwenda di pertengkaran di tahun 2027. Apakah ada titik perdamaian atau kondisinya semakin melunak, ya toh, semakin melemah amarahnya. Kita lihat dari sisi Ruben dulu. Bagaimanakah potensi kejiwaanmu, pemikiranmu, kemarahanmu pada Sarwenda di tahun 2027? Apakah masih seperti saat ini situasinya? Pikiran Ruben pada Sarwenda. Kuda, prajurit, bawa pedang satu, tetap semangat memperjuangkan haknya, memperjuangkan entah haknya, entah keinginannya, entah tujuan hidupnya dan lain sebagainya. Intinya dia tetap bersemangat untuk mewujudkan apa yang diharapkan. 3, cangkir, kecewa karena pihak ketiga. Nah, apakah Ruben ini kecewa karena Sarwenda dekat dengan dengan Cio, ya? Apakah Ruben ini kecewa dengan kedekatan Sarwenda dengan Cio? Biasanya kalau kartu ini keluar ada rasa kecewa karena masih ada perasaan suka. Cemburukah Ruben pada Cio karena dekat dengan Sarwenda? Ini yang menjadi pertanyaannya. Tapi
sebagai seseorang laki-laki yang sudah menggugat cerai Sarwenda, tentunya sudah paham risikonya ketika mantan istrinya menjadi janda cantik, janda kaya, janda mandiri. Pasti banyak orang yang menyukainya dan itu risikonya. Dan ketika ada sosok yang mendekati Sarwenda dan kemudian Sarwenda juga merasa cocok, nanti ujungnya Sarwenda berusaha akan mendekatkan orang ini kepada anaknya. Itu wajar. Karena seorang ibu yang bertanggung jawab ingin mengetahuinya apakah anak ini welcome kepada laki-laki ini. Apakah laki-laki ini tulus mengasihi anak-anaknya. Lah gimana bisa tahu kalau tidak mendekatkan si laki-laki ini pada keluarganya, pada anak-anaknya. Dan itu salah satu resiko terjadinya sebuah perceraian. Makanya siap tidak siap, Ruben harus bisa menerima hal ini. Ketika ada sosok calon ayah tiri anak-anaknya yang lebih dekat pada anak-anaknya, jangan disalahkan. Itu resiko dari sebuah perceraian. Kalau masih sayang, kalau masih belum menerima hal itu, ya jangan diceraikan dulunya, ya toh. Pandangan Ruben pada Sarwenda di tahun 2027. 3 tongkat. 3 tongkat ini ada kayak upaya hubungan yang lebih baik lagi nanti. Semoga saja ini terjadi. Ya, semoga saja ini terjadi. Ruben dengan Sarwenda bisa lebih adem lagi kondisinya. Ada seseorang naik kuda bawa tongkat demi mewujudkan sebuah harapan. Nah, ini harapan Ruben ya. Satu kartu lagi hubungan Ruben dengan Sarwenda tahun 2027. Tetapi di sini juga ada 2 pedang. 2 pedang ini simbol dari sebuah pemikiran yang masih ragu-ragu dengan risiko-risiko yang bisa terjadi ketika dia mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi di sini walaupun ada keinginan untuk menjalin kembali hubungan yang lebih baik dengan Sarwenda, tapi ternyata itu masih dalam ide-ide. Karena Ruben sudah berpikir, kalau saya begini risikonya ini, kalau saya begini risikonya ini. Jadi memang tahun 2027 kondisinya lebih ayem, tapi hubungan Sarwenda dengan Ruben masih ngambang, belum ada titik temu. Ini ya. Kemudian kalau Sarwenda pandangannya pada Ruben di tahun 2027, apakah juga akan lebih ayem? Pandangan Sarwenda pada Ruben di tahun 2027. Menara putus. Jadi menara putus ini Sarwenda sudah berpikir atau tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan Ruben apapun itu alasannya. Hatinya sudah tersakiti, sudah kecewa. Dan ibaratnya semua sudah berakhir dan saya ingin membangun kembali masa depan saya yang baru. Pemikirannya seperti itu. Selanjutnya, karena udah terlanjur kecewa terkait dari koin-koin ini. Nah, dari pemberitaan Ruben tahun 25 akhir, ya entah awal 26 entah akhir 25, sudah tidak membiayai anak-anaknya lagi. Dan ini membuat Sarwenda sudah sulit percaya kepada Ruben terkait koin-koin terkait dari masalah keuangan. Ditambah lagi, Sarwenda sudah mandiri di sini, sudah berusaha untuk mencukupi anak-anaknya dengan kerja kerasnya. Setiap hari kerja keras tanpa kenal waktu, tanpa lelah juga sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai bapak untuk anak-anaknya, sebagai single parent itu tidaklah mudah. Mencari uang, mencukupi kebutuhan anak-anaknya, juga kebutuhan yang sendiri dan lain sebagainya, juga mendidik anak-anaknya dan lain sebagainya. Ini loh, dia kerja banting tulang sebagai sosok ibu, juga sebagai sosok bapak terkait untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ini ya, saya bisa mandiri kok tanpa bantuanmu, seperti itu. Tapi juga Ruben harus ngerti tanggung jawab sebagai seorang ayah tetap harus dilakukan.
Ya, tetap harus dilakukan apapun situasi dan kondisinya. 2 kartu lagi pandangan Sarwenda pada Ruben. 7 cangkir ini sudah saya tidak mau berpikir hal-hal yang bisa menyakiti hati saya. Sudah tidak terfokus lagi pikirannya pada masa lalunya yang begitu dirasakan pahit. 1 kartu lagi. Dia lebih fokus pada pekerjaannya, pada perencanaan masalah keuangan dan lain sebagainya daripada mengurusi masa lalu. Nih, jadi baik Sarwenda maupun Ruben ini sepertinya sulit untuk tercapainya sebuah titik temu. Walaupun saya berharap mereka berdua ini bisa calling down banget demi anak-anaknya. Karena anaknya ini bisa dibilang masih kecil ya teman-teman. Sayang sekali kalau sampai mendengarkan kondisi orang tuanya yang berantem di media sosial, saling sindir dan lain sebagainya. Itu sangat disayangkan sekali. Sebagai orang tua harus mengerti, harus melindungi kejiwaan dan mental anaknya. Kasihan nanti anaknya. Buat Ruben juga begitu. Kamu tidak bisa menukar biaya anakmu dikarenakan kamu tidak mendapatkan, katakanlah, dipersulit ketemu dengan anak. Itu beda masalah. Juga Sarwenda jangan sekali-kali ngomong bapaknya anak-anaknya ini sebagai benjong dan lain sebagainya. Itu anaknya bisa dibully di sekolahan nantinya. Bapakmu ini, bapakmu itu, kayak gitu. Jadi orang tua ini sama-sama saling introspeksi diri, semoga bisa berbenah diri. Masalah ya tetap ada masalah, tetap diselesaikan dengan kepala dingin, dicari titik temunya dan kembalikan perjanjiannya ini sesuai dengan kesepakatan di awal. Di awal ya, karena di awal itu di hadapan notaris. Juga sudah digodok oleh pengacaranya masing-masing. Bahkan setelah bercerai mereka kan baik-baik saja kala itu. Ruben bertemu anaknya ngantar sekolah, juga nyamperin saat Sarwenda nge-live ya toh. Itu bertanda bahwa kesepakatan di notaris tersebut tidak ada paksaan, sukarela dan lain sebagainya. Makanya netizen jangan ngompor-ngompori Ruben, kamu kebanyakan ngasih uang 200 juta dan lain sebagainya. Toh saat itu Ruben ACC. Ya salahkan Ruben, kenapa dia mau-mau saja, ya kan? Jadi segala resiko keputusan orang dewasa itu pasti ada akibatnya. Makanya benar-benar harus dipikir sebelum tanda tangan. Itulah ya. Selanjutnya teman-teman, ini kan dari pikiran mereka masing-masing terhadap Ruben, terhadap Sarwenda juga. Secara umumnya nanti apakah ada titik temu masalah ini di tahun 2027? Saya kenapa memprediksi tahun 2027? Karena saya melihat dari CEO-nya, dari CEO kambing ini kan berpotensi adanya calling down di antara mereka berdua. Tapi calling down itu juga tidak menjamin adanya titik temu. Paling tidak masalahnya sudah tidak memanas seperti saat ini. Tahun 2027 apakah ada titik temu di antara mereka berdua atau perdamaian? The Emperor ini ada yang menginginkan bahwa masalah ini harus sesuai dengan koridor yang ada, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kesepakatan. Simbol Ratu Cangkir, simbol dari Sarwenda. Simbol dari halaman cangkir. Halaman cangkir ini, cangkir itu lambang dari sebuah perasaan. Halaman ini adalah masalah-masalah yang sudah pernah terjadi yang ada kaitannya dengan hubungan mereka kala itu. Kala itu kan perjanjiannya di notaris baik-baik saja ya toh. Selanjutnya ada kabar-kabar baik di sini. Juga memulai sesuatu yang baru. Jadi tahun 2027 sepertinya pihak dari Sarwenda menginginkan kasusnya dengan Ruben ini harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku atau disesuaikan dengan kesepakatan di awal. Karena saat kesepakatan itu disetujui dengan tanpa adanya tekanan dari masing-masing, disetujui dengan sukarela.
Ini, dengan adanya keinginan itu, nanti masalah ini sedikit banyak akan mereda, tidak membara lagi dan lain sebagainya. Jadi pihak Sarwenda berusaha menggiring masalah ini ke dalam perjanjian di awal di depan notaris itu. Seperti itu, dan semoga masalah ini nanti cepat kelar ya. Kalaupun nggak kelar, karena mereka kan dari sionya bisa dibilang 180 derajat, juga dari bintangnya Ruben Bintang Leo. Bintang Leo ini seseorang yang tegas, arogan dan lain sebagainya, walaupun dia di sio babi, karena sio babi ini orangnya yang lempeng, juga orangnya gampang kasihan, tapi karena ada bintang Leonya, juga ada karamnya juga Ruben ini. Sedangkan Sarwenda di sio ular dan di bintang Virgo. Bintang Virgo ini orangnya yang teliti dan jeli, sedangkan ular ini orang yang memiliki kepandaian dalam berstrategi. Jadi dua orang ini memang karakternya sangat bertolak belakang 180 derajat. Potensi gesekan-gesekan itu bisa memanjang sampai nanti ketika tidak ada kesadaran dari kedua orang tersebut. Sayangi anakmu, pesan saya, lindungi anakmu dari gangguan mental dan kejiwaan. Semoga masalahmu cepat kelar dan anak-anak bisa hidup damai ke depannya.